Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah muslim dan muslimat, hadirin dan hadirat yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur, Lampit, Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah, serta para jamaah yang mungkin mengikuti kami melalui media sosial dan juga yang mengikuti kami melalui Radio Sunda Kelapa Jakarta. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Masih kita melanjutkan pembahasan bulan Muharram, yaitu kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyelami ibrah-ibrah penting dalam kehidupan yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kisah hijrah ini. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan para sahabat sepakat untuk menamakan tahun Islam itu dengan tahun Hijriyah. Artinya tahun perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dari Mekah menuju ke Madinah. Bukan tahun kenabian, bukan melihat kepada peristiwa turunnya Al-Quran, tapi peristiwa yang justru dijadikan judul tahun Islam itu adalah Hijriyah. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa Sayyidina Umar bersama dengan para sahabat yang lain sepakat bahwa masalah hijrah ini itu harus menjadi ingatan umat setiap tahunnya dari generasi ke generasi. Ada perubahan besar, ada pelajaran besar yang harus kita ambil di belakang daripada peristiwa hijrah Nabi berserta sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para hadirin yang dimuliakan Allah dan para pendengar sekalian, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah hijrah bukan hanya pindah Mekah dan Madinah. Pernah terjadi beberapa kali hijrah sebelum hijrah Mekah dan Madinah. Pada tahun kelima terjadi hijrah. Nabi pertama sekali menyuruh para sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah. Hijrah ke negeri Habsyah, gelombang pertama itu hijrah 12 laki-laki, 4 perempuan. Gelombang kedua yang hijrah itu adalah ada 83 laki-laki, ada 13 perempuan. Ada 2 gelombang hijrah terjadi dari Mekah menuju Ethiopia, ke luar negeri bahkan lebih jauh daripada Madinah. Hijrah pertama terjadi di dalam Islam. Justru yang melakukannya itu adalah para sahabat, ya. Nabi belum melakukannya lagi. Nabi suruh para sahabat untuk berhijrah. Nah, saudaraku sekalian, ya, ketika hijrah pertama ini pada tahun kelima kenabian, artinya baru 5 tahun Nabi membawa Islam, Nabi sudah menyuruh sebahagian para sahabat berangkat hijrah ke Ethiopia atau ke negeri Habsyah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya identitas hidup kita yang merupakan iman dan keyakinan kita, kemudian juga akhlak dan perilaku kita, itu adalah sesuatu yang lebih mahal dari segala apa saja yang kita miliki. Iman kita, ya, keyakinan kita, akhlak kita, sifat kita yang baik, itu merupakan
modal kita dalam hidup yang lebih mahal dari segala sesuatu. Sehingga Nabi menyuruh para sahabat untuk berpindah ke sana demi apa? Menjaga identitas mereka, menjaga iman mereka. Lihat, ada laki-laki, ada perempuan. Bukan untuk mencari titik aman. Sebahagian orang berpikir bahwa para sahabat disuruh Nabi berhijrah ke Habsyah supaya aman, supaya lebih tenang, supaya lebih nyaman. Tidak ada kenyamanan kita di negeri orang. Kesulitan akan kita dapatkan juga dalam hidup. Emangnya enak tinggal di negeri orang? Serba tidak pasti akan terjadi. Bayangkan para sahabat berhijrah bukan naik onta, tetapi naik kapal laut, menyeberangi lautan, yang pada saat itu kemampuan kapal laut pada saat itu perahu, kita katakan perahu di atas di atas laut dengan ombak yang sangat dahsyat, perjalanan yang jauh lagi. Aman? Apakah para sahabat sudah pintar semuanya menyeberang laut? Jarang di antara mereka punya pengalaman seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa para sahabat lari mencari aman. Bukan lari mencari aman. Sulit juga masalah yang dihadapi oleh para sahabat. Tetapi mereka siap menanggung kesusahan, dari satu kesusahan kepada kesusahan yang lain, hanya demi identitas kami terjaga, hanya demi iman kami terjaga. Mana kesusahan yang membuat iman kami terjaga, dan mana kesusahan yang membuat iman kami terancam. Itu saja. Jangan berpikir para sahabat berhijrah cari aman, cari mangat. Enggak ada. Tetapi mereka siap dengan kesusahan, berganti kesusahan, kalau boleh kita bilang, berganti kesulitan hidup yang lebih menjaga identitas, agama, keyakinan, dan akhlak mereka. Begitu, saudaraku sekalian. Nah, kemudian setelah ada peristiwa hijrah Nabi, hijrah para sahabat ke Habsyah, juga terjadi peristiwa hijrah Nabi ke Taif. Hijrah Nabi ke Taif. Nabi keluar dari Mekah menuju ke Taif. Pada saat kondisi di Mekah sudah sangat sulit Nabi untuk bergerak. Tidak ada lagi yang mau mendengar dakwah Nabi dan dihalangi kanan kiri depan belakang. Nabi pun memutuskan hijrah ke Taif. Nah, ketika Nabi pergi hijrah ke Taif, kita tahu di Taif Nabi masuk pagi hari, siang hari Nabi harus keluar. Diusir Nabi SAW dari Taif. Nabi mencoba untuk berbicara dengan pemuka-pemuka suku daripada Taif. Ada suku Thaqif di sana. Mereka sama sekali tidak mau mendengar Nabi SAW. Tidak mau menerima Nabi. Nabi keluar dari kota Taif dilempari oleh anak-anak dan oleh orang gila. Disuruh anak-anak yang tidak tahu apa-apa, kemudian pada orang gila, untuk melempari Nabi SAW. Luka berdarah Nabi SAW. Beliau berdua pergi dengan Zaid bin Harithah. Pergi Nabi SAW. Dalam peristiwa hijrah ini, yang model 2 ini, hijrah Nabi ke Taif, kita katakan Nabi tinggal di Madinah, di Mekah sulit. Di Taif Nabi belum tahu lagi, tapi Nabi berusaha untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Ternyata di sana juga tidak diterima. Ketika Nabi pulang dari Taif, datang malaikat. Malaikat gunung bersama dengan malaikat Jibril, diutus oleh Allah. Malaikat gunung bilang, "Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau izinkan, maka aku akan angkat gunung Mekah ini, maka aku la'atrabbiqanna akhsyabain, maka aku akan
akan benturkan dua gunung Mekah ini biar mereka semua luluh lantak dan hancur semuanya. Orang Mekah, orang Taif juga, semuanya. Kata Nabi, tidak. Aku tidak mau mereka disiksa seperti itu. Tetapi aku menginginkan an yukhrijallaha ta'ala min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'ah. Tidak, tapi aku menginginkan, meminta kepada Allah, nanti akan keluar daripada sulbi mereka anak-anak yang akan menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi tidak balas dendam, tidak ingin Nabi balas dendam, betapapun mereka membenci Nabi. Saudaraku sekalian, ini mengajarkan kita peristiwa hijrah yang kedua ini, bahwa Nabi berhijrah bukan takut, tapi Nabi berhijrah adalah membawa risalah dakwah. Kalau seandainya Nabi takut, kalau seandainya Nabi benci, maka Nabi akan balas dendam. Malaikat lagi yang minta. Malaikat yang minta, maka aku akan luluh lantakkan mereka semua. Berarti Allah sudah izinkan, sudah datang para malaikat, bisa disiksa mereka seperti disiksanya kaum-kaum terdahulu yang dalam satu hari luluh lantak semua. Dan kita akan mendengarkan kaum Mekah disiksa, Nabi kemudian diselamatkan berdakwah ke tempat lain. Tapi Nabi tidak. Menunjukkan bahwa yang membuat beliau pergi ke sini, pergi ke sana adalah membawa risalah Islam. Pada saat tertutup satu pintu, beliau cari pintu yang lain. Walaupun dalam kondisi nampaknya enggak ada kebaikan pada orang ini, maka Nabi mencari kebaikan pada yang lain. Tidak putus harapan Nabi SAW dalam membawa risalah Islam ini. Dan ini menjadi pelajaran kita yang hidup, saudaraku sekalian, saat ini. Pelajarannya apa? Siapa saja yang ingin berjuang untuk Islam, kita bukan hanya bicara sunnah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti aku salat, kata Nabi. Khudhu anni manasikakum, ambil manasik haji kalian seperti aku laksanakan, kata Nabi. Oh, itu sunnah Nabi. Salat sebagaimana salatnya Nabi, cara berdiri, takbir semuanya, bahkan bacaan itu sebisa mungkin yang paling sahih daripada Nabi. Sunnah Nabi itu, ya, bagus kita lakukan, itu bagus. Ketahuilah, sunnah Nabi enggak yang enak-enak saja ya, tapi sunnah Nabi juga sabar terhadap kondisi kita mendakwahkan yang baik, harus berkorban demi itu sunnah Nabi. Kenapa ketika sunnah yang enak-enak begitu sunnah Nabi, ketika yang sulit begini seakan-akan bukan sunnah Nabi? Nabi berjuang, yatahammalul adza. Nabi menahan beban seperti ini, berkorban seperti itu, bahkan memaafkan kepada orang yang mencela beliau, padahal beliau menginginkan yang baik. Itu sunnah hidup beliau. Itu sunnah hidup beliau. Kenapa kita nggak nampak? Ya, pada umat Nabi ini sunnah aja yang mudah-mudah aja, yang nampak-nampak aja, yang sulit-sulit seakan bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Nabi bilang juga, bersabarlah kalian seperti sabarnya aku. Bukan cuma salatlah kalian seperti aku salat, tapi sunnah Nabi juga, bersabarlah seperti aku sabar. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun umat Nabi yang kita ini berkewajiban membawa risalah Islam, ya, kita akan ditentang. Kita ingin membuat perubahan, sebagaimana sudah kita ceritakan pertemuan awal, ya. Hijrah adalah tonggak perubahan. Nabi membawa ide baru, gagasan baru, keyakinan baru. Siapa yang menginginkan kehidupan yang anti mainstream, artinya gaya hidup yang tidak sama dengan orang lain, kita akan kesulitan, kita akan perlu pengorbanan, kita akan rugi rasanya di awal. Tapi ternyata dengan kesabaran itu, kalau kita sabar,
insya Allah Allah akan memberikan justru sesuatu yang berbeda di akhir. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, inna lanansura rusulana walladzina amanu fil hayati dunya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya. Kami pasti akan menolong rasul kami dan juga walladzina amanu, dan juga orang-orang mukmin fil hayatid dunya, di dunia ini. Kata Allah. Janji Allah itu. Lalu kita bilang, kalau memang Allah berjanji menolong rasulnya dan orang beriman di dalam kehidupan dunia, kenapa nggak ditolong? Kenapa nggak ditolong? Kenapa harus lari? Kenapa harus ke Habsyah? Untuk mendapatkan pertolongan Allah ada syaratnya. Kalau baru bacut kamu krip-krip, cocok ditolong. Baru sedikit saja sudah menangis, cocok ditolong. Tidak. Tapi tahammul adza, bersabarlah, ya. Nampakkan bahwa kita pantas untuk ditolong. Memang pantas kita untuk disayangi Allah. Saat itulah Allah akan menyayangi kita, Allah akan menolong hambanya. Ternyata betul. Dalam kehidupan Nabi begitu kejadiannya. Ini adalah ibrah pada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke Taif, yaitu hijrah beliau yang kedua. Nah, kemudian dalam hijrah Nabi selanjutnya ke Mekah, dari Mekah menuju ke Madinah. Hijrah yang ketiga, model hijrah yang ketiga. Pertama hijrah para sahabat saja, enggak ada Nabi. Yang kedua hijrah Nabi saja, enggak ada para sahabat. Ini yang model yang ketiga, hijrah para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul hijrah yang komplit sudah, sempurna nih hijrahnya. Betul-betul pindah tempat, enggak balik lagi. Nah, dalam hijrah ini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana kita sudah dengar cerita ini sering, ya. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menjaga rumah beliau di malam hari, tidur di tempat tidur beliau. Untuk apa? Untuk menjaga amanah orang Quraisy. Orang Quraisy, betapapun mereka membenci Nabi dan memusuhi Nabi, tetapi harta benda yang berharga dari mereka itu mereka titipkan bersama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emas, ya. Apa saja yang berharga di rumah mereka, perak, emas semuanya, itu enggak disimpan di rumah mereka. Kalau simpan di rumah mereka bisa hilang. Tapi mereka titipkan, suruh simpan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau simpan di rumah Nabi itu aman. Enggak akan ada yang berani ambil. Pasti aman dan bisa kembali ambil kapan saja. Maka Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur beliau, dan bahkan juga untuk menjaga rumah malam itu, karena Nabi berangkat berhijrah, beliau suruh Sayyidina Ali untuk kembalikan semua amanah-amanah orang Quraisy ini ketika aku sudah tidak ada lagi. Nah, itu amanah Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali tidak diapa-apakan. Karena apa? Kenapa engkau ada di sini? Karena aku disuruh untuk mengembalikan amanah ini, punya kalian. Jadi tidak diapa-apakan Sayyidina Ali. Oh, nyawa atakamu, ya, yang kalian titipkan ini dia, disuruh kembalikan. Jadi nggak diapa-apakan Sayyidina Ali. Nggak diapa-apakan. Bayangkan itu, ya. Nabi berbuat baik untuk mereka. Dan mereka secara pribadi butuh pada Nabi. Tapi masalah iman, masalah cara hidup baru, ide baru, gagasan baru dibawa Nabi, mereka tidak mau terima. Tapi lihat kepada akhlak Nabi SAW, walaupun nampak nggak ada kebaikan pada mereka, memusuhi beliau, tetap beliau membalas dengan kebaikan kepada mereka. Tetap beliau balas dengan kebaikan kepada mereka. Begitulah sosok Rasulullah. Dan begitulah sosok seorang muslim yang ingin dia itu membawa Islam ini. Siapa saja yang ingin mendakwahkan Islam ini, membawa Islam ini, seperti inilah bersikap. Seperti sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan benci dibalas benci, bukan, tapi benci dibalas kasih sayang.
Lalu kemudian Nabi pergi hijrah, bersembunyi di Gua Sur. Di sana Nabi suruh Abu Bakar, ketika beliau bersama dengan Abu Bakar, Nabi suruh 2 orang anak Abu Bakar. Ada Abdullah dan ada Asma. Abdullah bertugas untuk memata-matai pergerakan tentara Quraisy. Kasih laporan setiap malam ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma ya, setiap sore itu membawakan makanan kepada Nabi dan juga kepada Abu Bakar. Kemudian ada sosok lain lagi ya, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah yang mengembalakan kambing Abu Bakar. Juga dipakai oleh Nabi untuk apa? Untuk mengembalakan kambing sampai ke Gua Thur demi menutupi jejak daripada kaki Abdullah dan Asma yang mondar-mandir setiap hari ke Gua Thur. Jadi di jejak kaki itu disuruh Amir bin Fuhairah untuk membawakan kambing supaya hilang jejaknya. Betul-betul strategi diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau keluar dari Gua Thur menuju ke Madinah, beliau berjalan jalan yang tidak biasa, jalan yang jarang orang tahu. Nabi pun tidak tahu, Abu Bakar pun tidak tahu jalan itu. Jadi ada ahli jalannya, ada. Gimana? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyewa dengan Abu Bakar, menyewa seorang musyrik. Seorang musyrik ini dia enggak masuk Islam, masih musyrik. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Disewa untuk menjadi penunjuk jalan Nabi dan Abu Bakar. Nabi nggak tahu jalan ke Madinah. Jalan biasa, jalan Banda Aceh Medan tahu, tapi kalau lewat Lawung nggak tahu. Jalan lain beliau tidak tahu. Nah, Rasul saja tidak tahu. Iya, nggak dikasih tahu sama Allah, nggak dikasih tahu sama Allah. Nabi pun tidak tahu, Abu Bakar pun tidak tahu. Gimana caranya? Akhirnya Nabi justru menyewa orang musyrik. Nggak ada orang Islam, nggak ada. Orang musyrik disewa untuk menunjuki jalan beliau menuju kota Madinah. Apa yang kita pelajari dari ini semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah daripada Allah. Pergi berhijrah bukan melarikan diri, disuruh oleh Allah yang berhijrah. Allah yang nyuruh Nabi berhijrah. Karena Nabi sendiri bersama dengan Abu Bakar itu yang paling akhir-akhir berhijrah. Yang paling enak kalau melarikan diri. Kalau melarikan diri itu yang terakhir atau yang awal? Si golong gop iplung taplung denyoile. Semangat. Sebelum orang tahu kita duluan melarikan diri. Itu paling mudah. Tapi kalau melarikan diri, orang sudah pergi, semua sudah pergi, tinggal kita baru melarikan diri, itu bukan melarikan diri namanya. Karena kalau mau melarikan diri, jauh-jauh hari sebelum ketahuan, cepat pergi. Nabi tidak melarikan diri, tetapi Nabi terakhir berhijrah. Kenapa? Karena Allah belum izinkan Nabi untuk pergi berhijrah. Ketika diizinkan, baru beliau pergi. Jadi beliau pergi berhijrah karena mengemban amanah diizinkan oleh Allah lagi. Ya Allah, sudah begitu, kenapa Allah enggak membantu beliau, enggak menolong beliau, tunjukkan jalan? Ya, udah pokoknya sim salabim, peduk pupu yang mungkin langsung ketahuan kemana arah seperti kompas. Ya, boleh saja Nabi pukul onta ini, wahai onta, berangkat ke Madinah. Onta akan tahu dengan sendirinya. Enggak ada. Justru Nabi mengambil sebab dengan cara apa? Orang musyrik yang tahu, udah orang musyrik yang dipakai. Dah, sekarang kita bicara dalam hidup kita. Semua masalah umat sudah ada dalam Al-Quran.
Masalah umat, solusi umat, sunnah Nabi sudah ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Ikut aja Al-Quran, ikut sunnah, selesai urusan. Dalam masalah apa? Masalah bayar zakat. Dalam masalah apa? Masalah pergi haji. Dalam masalah apa? Masalah sholat. Itu sudah ada. Nggak perlu buat-buat yang baru. Tapi kalau masalah gimana cara keluar dari COVID-19 ini, gimana caranya? Cari asbab duniawi. Kalau bicara masalah dunia, Nabi tadi pergi dari Makkah ke Madinah. Ada hidayah dalam Al-Quran. Jalan dari Makkah menuju ke Madinah. Ada ayatnya? Enggak ada ayatnya. Sunnah Nabi, Nabi sendiri itu. Tidak tahu beliau. Kita dalam hidup, ya, ketika berhubungan dengan masalah dunia kita, problem hidup kita yang duniawi, ambil asbab duniawi pula. Ya, Nabi sendiri ambil asbab duniawi untuk itu. Enggak ada orang Muslim ambil orang musyrik yang tahu. Sewa, bayar mahal. Itu asbab duniawi. Bukan Nabi hanya menengadahkan tangan ke atas, minta doa pada Allah, ya Allah, tunjukkan jalanku. Enggak begitu. Ini kita masalah dunia kita, kaki lung pelik mentang yang le. Sedangkan but jarauhana. Ya. Kita lebih banyak apa? Masalah dunia kita lebih banyak menengadahkan tangan ke atas, bukannya berbuat dengan tangan kita. Bukannya berusaha dengan benar, tetapi lebih pasrah pada Allah. Kita harapkan mukjizat daripada Allah. Nyan ban. Pana itu mukjizat loh. Bukan begitu cara kita hidup, saudaraku sekalian. Rasulullah saja ketika tidak ada ayat yang langsung menunjukkan masalah ini, nggak ada informasi daripada Allah, ya udah, ambil masalah itu, ambil sebab akibat sesuai dengan yang semestinya yang harus diambil, ambil. Nabi mengajarkan kita seperti itu. Inilah namanya tawakal. Dalam proses hijrah Nabi, strategi hijrah Nabi, itulah tawakal pada Allah dalam kita berhadapan dengan masalah duniawi kita. Masalah duniawi kita. Kita perlu kepada, ya, dari ayat, jadikan proses duniawi terjadi, baru solusi duniawi kita selesai. Begitu. Begitu dalam hidup, saudaraku sekalian. Jadi nggak bisa hanya sekedar ceramah bahwa mengatakan ikut Quran Sunnah selesai urusan. Kalau masalah duniawi, ya, kalau tidak ada informasi dari Al-Quran dan Sunnah, maka ambil hukum sebab akibat duniawi pula, itu sesuai dengan Sunnah Nabi. Ya, sesuai dengan Sunnah Nabi. Nyo buat dan gaduh pegahaba Quran Sunnah. Buat dunia hana, yang ambil sebab akibat nggak ada. Akhirnya orang nggak mau percaya pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Buktinya permasalahan tidak selesai. Jangan begitu. Justru Sunnah Nabi, masalah duniawi selesaikan dengan sebab akibat duniawi kita. Begitu. Ya. Ini dicontohkan dalam Sunnah Nabi SAW, dan inilah makna tawakal yang harus kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian Rasulullah SAW, beliau pergi berhijrah ke Taif, para sahabat berhijrah ke Habsyah. Harapan selalu ada dalam kehidupan Nabi, walaupun kondisi nampaknya tertutup. Tapi terakhir, di tengah kehidupan beliau membawa dakwah ini, Allah berikan, ya, solusi kehidupan beliau di tempat yang tidak beliau sangka, yaitu di Madinah. Beliau boleh mengharap jauh Ethiopia, beliau boleh mengharap Taif, ternyata enggak ada. Di sana juga tidak bisa. Allah berikan solusi lain dalam kehidupan, justru ternyata di Madinah. Ini terjadi dalam hidup kita, saudaraku sekalian. Kadang kita mengharap di sana, mengharap di sini, nampaknya kedua harapan kita itu mengecewakan.
Tapi usaha jalan terus. Dengan usaha yang jalan terus ini, ternyata Allah berikan harapan yang kita tidak pernah sangka. Ternyata harapannya ada di tempat lain. Allah berikan di tempat lain, bukan di tempat yang kita harap, bukan di tempat yang kita sangka. Begitu. Begitu hukum Allah terjadi dengan hambanya. Pada saat hamba ini sudah layak untuk ditolong, sudah pantas untuk ditolong Allah. Kita boleh memberikan harapan pada si fulan, boleh memberikan harapan pada si fulin, ya. Silakan beli harapan itu. Teruslah berusaha, tapi ketahuilah, kadang harapan kita itu, ya, tidak seperti kita harapkan, tapi Allah memberikan yang lebih baik daripada harapan kita. Di tempat yang gak pernah kita sangka-sangka, ternyata adalah Madinah. Nabi SAW bermimpi sebelum berhijrah bahwa beliau dinampakkan tempat hijrah beliau itu adalah sebuah tempat yang kurmanya banyak, kebun kurmanya banyak. Di sana ternyata masa depan Islam. Di sana Nabi ditolong oleh Allah dan ramai-ramai orang Ansar menolong Nabi SAW. Ya, mulai dari Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah kedua. Sebagaimana kita ceritakan, Nabi pertama berjumpa dengan orang Ansar atau orang dari Yasrib atau dari Madinah, satu ayat beliau bacakan, langsung beriman mereka. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu dibacakan oleh Nabi. Perjumpaan di malam gelap gulita, sembunyi-sembunyi lagi. Ayat itu mereka dengar, beriman mereka dengan Nabi SAW. Orang Mekah sudah 13 tahun dibacakan ayat itu, nggak mau beriman. Yang ini dalam gelap gulita, sembunyi-sembunyi beriman. Kita nggak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Begitulah ketika Allah sudah menolong hambanya, pada saat sudah pantas hamba itu untuk ditolong Allah. Kemudian dalam proses hijrah Nabi ini, ya, kita tahu betapa sulitnya para sahabat. Ya, kita nggak cerita masalah pribadi para sahabat yang berhijrah, macam-macam penderitaan mereka. Tapi lihat penderitaan Nabi juga dan proses hijrah Nabi yang sangat rumit dan sulit ini, yang sering kita dengar. Apa pelajarannya bagi kita juga di sini, saudaraku sekalian? Kalau mati fisabilillah itu mudah, tetapi hidup fisabilillah itu sulit. Kenapa orang sekarang banyak ngomong ingin mati fisabilillah? Karena apa? Cepat urusannya. Cepat urusannya. Bahkan kalau ada yang menawarkan pasang bom di badanmu, kamu mati fisabilillah, siap juga. Yang penting mati fisabilillah. 1 menit, 1 jam, 1 hari, selesai urusan. Putar kaset di telinganya, kamu pasang bom mati fisabilillah, pasang bom mati fisabilillah, pasang bom mati fisabilillah. 24 jam pasang kaset di telinganya, udah tahu dah betul. Pasang bom di badan, mati fisabilillah, udah selesai urusan. Siap dia. Tapi suruh sama dia, seumur hidupmu hidup fisabilillah, siap? Nyangka. Lama sekali hidup fisabilillah. Kenapa sering kita dengar orang bilang mati fisabilillah, jarang hidup fisabilillah? Karena sulit. Rasulullah SAW bukan mencari mati fisabilillah, tapi hidup fisabilillah. Lalu kemudian dengan hidup fisabilillah terjamin mati fisabilillah. Terjamin mati fisabilillah. Rasulullah SAW dalam proses hidup beliau ini semuanya, dalam proses hijrah beliau ini, beginilah hidup fisabilillah. Pada saat harus meninggalkan negeri sekalipun, tinggalkan negeri. Pada saat harus tinggalkan kampung, tinggalkan kampung. Pada saat harus meninggalkan harta kita, tinggalkan harta kita. Demi apa? Fisabilillah. Lebih rumit hidup fisabilillah, lebih berat hidup fisabilillah. Dan kita sebelum mati fisabilillah disuruh untuk hidup dulu fisabilillah. Kok loncat? Hidup fisabilillah belum? Sudah?
mau mati fisabilillah. Salah. Makanya kenapa kaum ekstremis kalau boleh kita katakan kaum ekstremis atau orang yang pendek antinonya pemahamannya tentang Islam, mereka hanya siap mati fisabilillah tapi nggak siap hidup fisabilillah. Nah, inilah dia. Kita disuruh saudaraku sekalian untuk hidup fisabilillah dalam hari-hari kita, dalam umur kita yang masih tersisa ini. Umur kita yang tinggal baca tapak tinggal sisa setiap kita umur kita ini, jadikan ini semua adalah hidup kita fisabilillah ta'ala. Baru insyaAllah nanti kita akan insyaAllah mati fisabilillah. Nah. Maka dari situ saudaraku sekalian, ya, kami ingin katakan sebenarnya ya, kalau saat ini kita berhijrah ya, dalam hidup kita sebagaimana pesan Nabi, wal muhajiru man hajara man hallahu anhu. Sesungguhnya orang muhajir itu adalah terus terjadi, yang terus disuruh dan diminta pada kita adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itulah jalan hidup fisabilillah. Apa saja yang dilarang Allah selama ini masih kita lakukan, teruslah berbenah untuk tinggalkan itu semua sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, terus menerus. Khususnya kita kawan-kawan yang masih muda ini, kita yang masih mencari jati diri kita akan dapatkan itu jati diri kita siapa? Kehidupan kita yang lebih luas, lebih itu adalah pada saat kita mampu meninggalkan itu semua sedikit demi sedikit demi jalan Allah. Makanya Allah berfirman, ya, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah fi sabilillah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, maka dia akan mendapatkan tempat berhijrah yang luas di atas muka bumi ini, wasa'ah, dan rizki yang banyak. Siapa yang mau berhijrah fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, maka dia akan mendapatkan tempat yang luas dalam hidupnya dan punya rizki yang banyak. Janganlah ya kita takut merubah kehidupan kita, meninggalkan kebiasaan kita yang tidak baik, yang tidak produktif, yang tidak bermanfaat, hanya gara-gara merasa nggak ada kawan lagi, karena merasa nggak ada link demi rizki kita. Enggak, Allah menjamin itu. Tempat hijrah yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik. Tempat hijrah lebih luas, kehidupan lebih baik, kemudian adalah rizki yang banyak. Itu jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan ibrah yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.